Ya, salam jumpa Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun berada. Ya, di episode yang ke-33 masih tetap bersama saya Denny Sumiran di sini serta rekan saya Rina Prameswari dan kakanda kita Itu Suwarsono. dan tentunya kita masih ada di Cetek Ini intonasi saya lebih greget ini ya pada episode yang saat ini karena yang jadi narasumber kita Greget juga ya? Iya, kencang juga. Apa greget ke barangkali? Greget ke, soalnya juga baru ulang tahun yang ke-6. Oh, Siapa sih Pak bocorannya? Oh, nanti dulu ya. Ya, karena masih ada Cak Siro yang ada di sana yang siap menemani kita. Tanpa basa-basi ya. Berarti lagunya milenial loh. Ya, milenial. Ya kan kaum muda. Kita akan bahas tentang milenial pada episode yang ke-33 ini ya. Betul. Selain kita bahas, pokoknya kita usik, kita ubrek, pokoknya sampai panas pokoknya nanti ya. Ya. Dingin loh, Pak. Iya. Di sini dingin loh. Iya. Dingin. Tidak hanya lingkungannya atau personnya gitu. Circle Jadi ya, Pak. kita harus bisa membakar yang ada di luar sana juga. Yes. Iya kan? Oke. Ya, tapi saya perkenalkan dulu ini. Iya. Maksudnya saya perkenalkan dulu. Siapa narasumber kita yang baru saja berbincang-bincang dengan saya ini? Dia adalah vlogger, konten kreator, Konten kreator, YouTuber juga ya, Instagramer, Instagram. yaitu Selebgram. selebgram juga. Enggak selebgram. Enggak. Jangan. Oh, jangan. Iya. Iya. Terus gini loh, antara milenial karo generasi yang Iya. kayaknya gak ngerti gitu. Kalau bisa dibilang sih saya cuma mas-mas biasa, warga jenuh gitu, yang beruntung punya follower banyak gitu. Oke, lah wes pokoknya jalan ada Mas Yogi Akbar. Wah. Selamat datang. Selamat. Terima kasih atas undangannya buat Cetik Ini ya untuk ngundang saya Tuban banget di sini. Tentunya. Sangat ramah dan Sama-sama kita juga bangga. nih, saling dulu, Pak. Oh. Iya, iya kebetulan Pak Denny Sumirat ini dosen saya waktu kuliah. Waduh. Dosen kapan jadi dosen? Sejak saya kuliah. Berarti setelah lulus nggak dosen lagi? Nggak tahu saya. Iya, baik. Mas Yogi, Yes. ini ada ada pertanyaan, yaitu Pantek Api yang akan disampaikan oleh Diajeng Rina. Diajeng. Iya. Selamat malam Diajeng. Oh, selamat malam ramah sekali ya. Oh, belum tahu. Jawabnya salah dong. Selamat malam ganteng. Wah, Milenial. milenial ya. Seni mikir. Ini kayaknya barusan tadi. Menggoda dengan gaya. Beda dengan gaya. Baik, oke. Silakan. Baik. Mas Yogi Akbar. Yes. Ada sesi yang harus dilalui Mas, namanya sesi pantik api. Nah sebelumnya udah tahu apa belum Mas sesi pantik Ya, api? karena saya nonton juga kemarin-kemarin gitu. Beberapa teman saya juga diundang di sini dan saya perlu menonton itu apa yang mereka bicarakan. Nah, seperti pertanyaan cepat gitu kan? Iya. Pertanyaannya nggak cepat, jawabannya cepat. Jawabannya yang cepat. Oke. Oke, siap ya. Oke. Tak catat ya. Ya, bagaimana? Sudah siap Mas Yogi? Oke. Pertanyaan pertama, kreasi atau inovasi, Inovasi, ide atau modifikasi, ide, umum atau khusus, umum atau khusus, khusus dong. konsep atau prinsip, Konsep, relasi atau kongsi, relasi, visual atau cerita, visual, evaluasi atau koreksi, evaluasi. terbuka atau tertutup. Kalau dua-duanya bisa nggak? Nggak boleh, boleh salah satu. Jadi ya terbuka deh. Terbuka. Android atau iPhone? iPhone. Jelas ya. Nah ini yang terakhir nih Mas Yogi. Peluang atau kesempatan? Peluang atau kesempatan ya? Iya. Teng. Peluang atau kesempatan? Iya. Jangan bilang saya dong. Soalnya kok bisa baca saya di sini. Kayaknya ambil ada kesempatan deh. Kesempatan. Sempat bingung ya di pertanyaan yang 10. Nih,
Untuk awalnya langsung saya pantik aja ini Pak. Saya kobarkan dulu. Iya, kobarkan aja. Kobarkan dulu ya. Oke Mas Yogi. Yes. Tuban banget. Latar belakang kok bisa tercetus pemikiran mendirikan Tuban banget itu gimana sih Mas? Karena anak muda Tuban itu lebih asik, mungkin lebih enjoy di sebuah platform yang berwarna biru bertuliskan F ya. Iya. Sebut aja Facebook ya. Oke. Karena lebih asik, karena langsung aja gitu kita bermigrasi. Karena sesuatu yang baru, karena aku seneng nyoba hal-hal yang baru gitu. Ada yang baru nih namanya Instagram. Instagram itu dulu baru cuma dipakai seperti yang Mbak pertanyakan tadi, iya. Android atau iOS? iPhone. Iya. Karena dulu saya pengguna iPhone, akhirnya saya coba itu Instagram. Dan saya pengen coba sih. Awalnya akun Tuban banget ini mengenalkan tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata, tempat baru ya, karena dulu lagi musimnya yang namanya My Trip My Adventure. Iya. Kenapa kok pengen bikin itu awalnya? Iseng aja sih Pak. Awalnya iseng. Terus kemudian berkembang karena capek namanya kuliah ya Pak ya, tuntutan dari dosen, terus tugas. Oh iya, paham lah saya. Ini bisa jadi curhatan ya? Oh enggak. Kita udah tahu. Akhirnya kan kita mencari di luar batas gitu, di luar zona nyaman kita yang namanya tugas kuliah atau kerjaan gitu. Akhirnya kita, karena hobiku foto sama video gitu. Jadi kita mengeksplor yang ada di Tuban. Yang ada di Tuban kita foto-foto, kita upload. Ternyata alhamdulillahnya banyak yang suka, banyak yang tertarik. Lokasinya di mana, tempatnya di mana gitu. Menurut Yogi, milenial dan medsos itu seperti apa sih hubungannya? Seperti ikatan percintaan Pak yang tidak pernah bisa lepas Pak. Gitu ya. Tapi nggak pernah kawin juga sebenarnya. Maksudnya? Kawin juga ya. Artinya pacaran terus gitu loh. Iya, semakin dekat kita seperti ini setiap hari agak gatel ya kalau nggak pakai medsos atau kepoin orang. Tapi saya mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan sedih, jangan putus asa kalau pesan kita atau caption kita nggak dibaca gitu. Kenapa? Kenapa itu alasannya? Anak-anak muda sekarang tuh lebih sedih gitu karena baca sebuah caption atau baca sebuah story IG atau WA tanpa harus mikir dia tuh jarang namanya membaca doa Pak. Oh, iya. Betul. Cakep. Nah, Mas Yogi. Untuk bidangnya sendiri di Tuban banget itu apa sih yang saat ini? Saat ini itu aku pemilik ya. Pemilik, saya punya banyak sub bawahan ya. Bawahan dari teman-teman juga, ada yang bagian editor, ada yang bagian penulis, ada bagian talent. Saya punya banyak sekitar 9 talent wanita yang untuk mempromosikan atau UMKM atau produk-produk yang mau masuk ke Tuban banget. Seperti itu Pak. Caranya kayak gimana itu? Biar ada namanya antara ya itu endorsement ya. Kita sebagai jembatan sih Pak. Jembatan, kita membuat konten, sebuah konten promosi, promosi iklan untuk ditayangkan di Instagram gitu. Kita menyediakan jasa, ini ada talent. Ya membagi rezeki juga buat teman-teman yang bisa fotografi atau videografi gitu. Kita menjembatani teman-teman juga. Tentunya kan masih banyak kan ya. Tentunya banyak yang pengen masuk ke Tuban banget seperti itu. Terus cara memilihnya bagaimana itu? Ada yang serius, ada casting atau apa begitu yang mungkin prinsip-prinsip yang dipakai oleh Tuban banget seperti apa? Biar wah ini orangnya sembarangan kelihatannya. Iya. Bisa kita terima deh. Ya, itu seperti apa? Karena pengalaman seperti apa? Yang penting sih attitude Pak. Terus attitude ya Pak. Attitude, perilaku ya. Terus ditambah lagi dia ini bisa nggak sih mempresentasikan. Jadi saya kadang kasih sampel sebuah produk gitu. Saya kasih sampel sebuah produk. Bisa nggak kamu presentasiin? Kalau menurutku nggak nyambung, nggak nendang, nggak saya pakai. Itu talentnya kan, talent untuk talent. Tapi untuk yang punya produk nih, kan nggak sembarangan kita terima gitu. Oh iya. Caranya gimana? Pasti Pak. Saya pasti lihat dulu Instagramnya Pak. Oh gitu. Pasti lihat Instagramnya, banyak nih oknum-oknum yang penipuan. Itu gimana itu? Saya mau endorse, berani bayar berapapun. Tapi iklannya harus tayang di itu. Dia mencari bait atau pancingan untuk korban berikutnya.
Seperti itu. Cara mencarinya gimana itu? Ya kita buka aja orang ini kreatif apa ya, terpercaya nggak. Dari angka follower sama like itu jangan kita 100% percaya, karena follower, like, komen itu bisa dibeli. Betul. Pokoknya teman-teman yang ada di sini jangan takut atau jangan sedih kalau kita punya follower sedikit. Bangga follower kita yang sedikit tapi organik, Pak. Oh. Dan orisinil ya. Orisinil, Pak, manusia semua. Bisa dijelaskan itu. Bisa dijelaskan. Follower organik gitu ya. Organik tuh orang yang suka dan berdasarkan minat. Jadi misalnya Bapak ya suka membaca puisi. Follower Bapak itu rata-rata orang yang suka dengan Bapak atau minatnya sama dengan Bapak. Puisi. Ya misalnya Bapak Pipit suka dengan otomotif, rata-rata yang suka sama Bapak, yang nge-follow Bapak otomotif. tanpa minta di follow back, itu rata-rata orang yang suka otomotif. Ada yang namanya niche. Niche itu tema sebuah akun, itu harus punya tema, Pak. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Hari ini kita traveling, besok kita ngebahas otomotif, besok kita ngebahas kuliner. Itu sebuah namanya algoritma, Pak. Oh. Tertarik itu. Apa itu algoritma itu tadi, apa hubungannya niche dan algoritma? Bisa lebih ini nggak gamblang gitu? Bapak, Radong misalnya. saya boleh buka Instagram Bapak nggak, Pak? Oh, nggak ada saya. Tidak ada. Nggak ada di sini. Iya, kalau ada di Instagram Bapak mencari sebuah kayak kaca pembesar atau explore ya. Coba di sini bisa lah. Ini Bisa. Nah, Oh, nggak bisa ditayangkan di sana ya? nggak bisa. Nggak bisa ya? Nah, kalau ini kan ada beberapa niche ya. Niche. Ya istilahnya minat kita. Ya. Minat kita tentang di sini ada terakhir membuka Cak Nun. Oh gitu. Berarti kayak Betul ya? story Ya, gitu ya, ya? Betul ya? Ya. Berarti kayak story kita habis buka apa gitu? Buka apa dan ya itu Instagram itu merekam kita, Itu yang aktivitas merekam kita. ya? Iya. Gitu, iya, iya, iya. Iya. Oh, gitu ya. Kalau misalnya Itu nggak buka apa-apa aja. iya. Kalau saya bukanya malah nggak Kalau kalau Instagram gitu nggak tahu. Jadi kalau minat kita suka dengan jenis-jenis motor atau apa, pasti keluarnya itu. itu. Iya. Artinya itu teknologi AI kan ya? Oh, artinya ketika kita membuat di sebuah apa kayak gitu tuh. Ya artinya AI itu algoritma itu tadi Iya. yang membacanya. Sama semua sosial media itu pasti begitu. Sama kayak kita tiap hari nonton sebuah film di sinetron gitu. Pasti yang direkomendasikan sama YouTube atau sama platform-platform lainnya itu pasti berdasarkan yang kita cari dan Iya. berdasarkan yang kita minati, Pak. Oke, berarti yang tadi yang mau endorse itu kita lihat niche-nya dia itu seperti itu Bukan. atau Kita lihat misalnya ini orang terpercaya nggak? Followernya banyak. Followernya banyak, tapi sebuah komentarnya dimatiin. Itu udah menakutkan, Pak, menurut saya untuk mempromosikan itu. Iya, iya. bagaimana Tuban banget itu bisa Tahu. membuat sebuah kepercayaan kepada ini Endorse. followers atau masyarakat lah. Saya pernah Seperti apa? kecolongan sekali, Pak. Sebuah lowongan pekerjaan. Oke. Iya, akhirnya ya itu sebuah jadi pelajaran juga. Jadi kita cari dulu sebuah PT, namanya sebuah PT. Mau endorse, dia langsung transfer, Pak. Terus langsung tayang, komentar minta dimatikan. Ya dia tidak peduli jumlah like iklan itu. Ternyata ada DM masuk ke saya, netizen lapor ke saya, ini penipuan. Kita husnuzon dulu ya, jangan suudzon dulu. Kita husnuzon dulu. Kita cari di Google, Pak, tentang penipuan ini. Dia keywordnya gampang sih, Pak. Tinggal cari aja, misalnya PT Tuban banget Sentosa. Kita cari di Google. Ternyata di situ ada bintang 1, bintang 2. Oh, ratingnya. Sudah ada dan beberapa testimoninya. Nah, waktu itu yang kasus apa? Lowongan pekerjaan. Iya. Itu akhirnya gimana? Saya take down dan saya refund uangnya. Orangnya nggak mau. Saya refund uangnya, orangnya pun nggak mau dikembalikan lagi. Tapi dengan tuntutan, ya namanya penipu ya, Pak ya, macam-macam menuntut begininya silakan. Tapi jejak digital itu membuktikan kalau kalian ini nggak benar. Jejak digital kan banyak, bisa kita cari di mana aja. Tapi itu Kita bisa. korban sudah ada sebenarnya. Alhamdulillah baru tayang beberapa menit sih. Jadi setelah saya tayang sekitar 7 atau 10 menit, ada netizen itu, saya masih belum mikir ya. Kita bedah dulu lah di mana ini. Iya. Di Google ada. Kita cari nih PT ini gitu. Ada tapi ya. Ada, Pak.
gitu. Tapi kok bisa tahu ternyata itu penipuan gitu loh. Di kolom misalnya kita ngebahas itu dan ada sebuah artikel yang ngebahas PT itu, ada komentar-komentar dari misalnya kan ada pin di sini kan Artinya ada hal-hal ganjil yang tidak Iya. Terbuka ya. iya. Kayak gitu ya. Iya betul. Baik, sebenarnya ya tadi tentang kepercayaan yang ingin dibuat oleh Yogi di Tuban Banget terhadap customernya atau follower atau penikmat dari Tuban Banget itu seperti apa? Ya intinya sih gini Pak, percayaan tentang iklan itu. Ya iklan semuanya. Ya intinya kita menyajikan yang paling terbaik sih Pak. Jadi kalau terbaik aja mungkin udah mainstream ya Pak. Kita paling terbaik. Terus gimana caranya klien saya ini puas gitu untuk sebuah promosi yang saya buat gitu. Jadi saya nggak mikirin pasti saya kalau ketemu klien saya mau tanya, kamu mau follower atau mau jumlah orderan? Itu berbeda ya? Berbeda Pak. Caranya juga beda ya. Caranya pasti beda. Oke, menarik gitu. Menarik. Dibedah. Nah ya jelas saja kalau jualan ya jelas orderan ya toh. Ada Pak, tapi ada yang minta follower Pak. Tapi kalau Pak Dede ini bukan itu, kayaknya elektabilitas kayaknya. Kalau politik gitu ya. Oh iya, dosen saya. Iya gitu penting itu. Iya. Ya itu tadi benar gitu ya. Iya. Jualan tapi kok malah follower. Follower yang di Apa itu? Mungkin kalau follower itu bisa dipakai ya seperti tadi elektabilitas gitu Ya, Pak. betul. Jadi untuk kesehariannya dia, pencitraannya dia Ambil gitu. popularitasnya dulu. Nanti- Baru di belakang itu jualan. Oke. Namanya sih kalau untuk orang mencari follower itu ngebakar uang dulu sih Pak. betul. Ngebakar uang yang banyak-banyak, terus ujung-ujungnya kan di belakang dia jualan gitu. Ada kepentingannya di belakang. Gitu ya. Nah, menarik. menarik ya. Oke, Mas Yogi, Yes. sampai sejauh ini Tuban Banget itu konten yang menarik itu yang berbasis apa sih kira-kira? Saya tuh udah berapa genre ya merubah Iya, itu. Genre saya tuh awal itu tentang wisata. Wisata yang pertama ya. Sejak aku vakum sih, waktu aku vakum ternyata lahir akun-akun tentang mempromosikan wisata. Jadi akhirnya aku berubah menjadi lifestyle. Berubah jadi lifestyle tentang tongkrongan, bahasa anak muda, kutipan-kutipan Twitter anak muda yang kira-kiranya anak muda banget lah. Bergeser ya. Bergeser. Akhirnya bergeser. Ternyata di situ ada ladang rezeki juga buat saya. Jadi teman-teman yang punya tongkrongan atau relate sama kita, ayo yuk mampir ke tempat saya. Nanti budgetmu berapa, fee-mu berapa untuk mempromosikan tempat saya. Gitu. Info bisnis beneran Sampai itu ya. berapa itu seperti ini. Boleh dibuka. Pernah maksimal berapa ya? Pernah paling tinggi? Paling tinggi ya, Pak? Pernah paling tinggi ya? 50 50 apa itu? juta. Wah, Paling tinggi itu ya. satu UMKM bukan? Jangan UMKM ya, sebuah brand ya. Oh, sebuah brand. Brand besar. Oh. Iya, sebuah brand ya. Alhamdulillah dari situ anak istri saya bisa beli baju baru sama motor, sama mobil satu Pak. Oke. Jadi jangan salah gitu. Jadi kalau kamu mau buat konten gitu, terus aja buat gitu. Tapi harus ada timingnya. Nah, mungkin nanti bisa saya ceritakan timing yang pas untuk Nah itu kamu. sekarang aja Seperti itu, apa Mas. Ada timing ya. Bapak buka sosmed kalau misalnya Bapak pekerja ya. Bapak buka sosmed jam berapa, Pak? Ya paling ya siang istirahat waktu kayak gitu. Itu cocok buat kuliner, Pak. Bapak pasti lapar makan siang. Iya iyalah. Ya lagi gini kan ya. Kalau malam Kalau malam itu setelah habis maghrib, Pak, kalau saya, Pak. Jadi orang habis sholat maghrib itu pasti saya posting, Pak. apapun ya. Kalau nggak sibuk ya, kalau saya nggak sibuk pasti posting. Pasti kelihatan dari speed like-nya. Jadi kalau kita bukan upload, notif love-nya itu, angkanya itu masih cepat. Itu di jam-jam segitu. Atau di jam menjelang tidur, Pak. Di prime time-nya itu di situ ya. Iya. Menjelang tidur ya. Menjelang tidur pasti megang-megang handphone kan. Scroll IG. Gitu. Kalau saya nggak mesti masalahnya. Iya. Terus Generasinya beda. aku mencegah banget yang namanya spamming. Jadi spamming itu kadang ada orang yang
dalam waktu yang sama upload langsung 10 foto, 10 gambar langsung berderet di feed Instagram. Nah ini itu berarti Itu dihindari berarti ya? Dihindari gitu? Itu harus dihindari. Jadi buat aku sih malah akun kita malah jadi kena shadow ban. Shadow ban Sebenarnya itu spamming itu di komen atau di mana itu spam? jadi enggak, jadi upload di feed Instagram. Feed di Instagram terus Langsung kemudian langsung 10 foto. Langsung 10 foto. Kayak story gitu ya? Nanti ya. Iya, iya. Ya, terus 10 foto. Jadi kalau Instagram itu menyediakan yang namanya slide. Iya. Slide digeser. betul. Geser. Ada kan orang yang langsung pengen bikin fotonya itu nampak square, kotak semua. Jadi besar. Betul ya betul. Besar. Nah, itu perlu dihindarin karena nanti kita kena shadow ban, dianggap spam. Dianggap spam, akun kita tidak direkomendasikan. Instagram itu kan menerapkan 10%. Pertama itu kita men-share satu foto ke 10% jumlah follower kita. Kalau tidak ideal, tidak direkomendasikan ke 100% dan berikutnya. Oh gitu ya. Berarti seperti kredibel gitu ya, enggak? Jadi ini Enggak kredibel. proses verifikasi sebenarnya. Iya, seperti itu. Proses verifikasi. Sebentar, dari tadi kita kan berbicara tentang Instagram terus nih ya. Iya. Sebenarnya ada nggak platform lain yang mungkin yang lebih begitu? Kenapa kok pilihannya juga Instagram untuk depan banget? Instagram itu jembatan saya sih Pak, jembatan saya untuk cari uang. Ya alhamdulillah sekarang aku menganggur dengan gaya Pak, tapi dari Instagram. Oke. TikTok itu masa depan Pak, Masa depan. menggantikan YouTube dan Instagram. Itu menurut Yogi ya? Menurut saya Pak, bukan menurut orang Kenapa lain. ya? Kok bisa? Karena dari segi pengguna aja sekarang udah besar ya Pak, dengan umur yang begitu cepat. TikTok ini baru berapa tahun sih Pak? Oke. Instagram itu baru berapa tahun? Tapi secara produk kan ada itu. Semakin cepat dia naik, biasanya juga akan semakin cepat turun juga. Gimana itu? Ada hukumnya kan itu? Iya. Iya. Tapi kan hukum bisa dibantah Pak. Oh, sih. Kalau generasi milenial. Oke. Gimana itu? Hukum itu kan pasti ada alibinya Pak. Oke. Iya. Kenapa bisa seperti ini? Yo, buat apa ada pengacara Pak? Oh, istilahnya begitu ya. Oke, berbicara tentang masih kepada antar platform Iya. ya kan. Artinya bahwa seperti Instagram ini juga nantinya juga akan turun. Sepertinya kalau Instagram tidak mengayomi kreatornya, ya sama seperti YouTube nanti. Boleh tahu nggak mengayomi itu? Mengayomi itu kita ini kan konten kreator, pasti butuh asupan, Pak. Kayak fans clubnya. Bukan, asupan itu berupa AdSense. AdSense. Di TikTok itu sekarang udah ada sawerannya, Pak. Jadi Iya, kita iya. live di sawer. Cepet gitu ya. Nah kalau YouTube itu mungkin buat saya kurang adil buat kreator-kreator yang muda atau yang masih kecil, karena YouTube itu sudah seperti raksasa ya Pak ya. Terlalu berat ya, Pak. Iya. Jadi dia merekomendasikan orang-orang yang udah punya nama, contoh artis ini gitu. Kalau TikTok itu seperti gacha Pak. Jadi kita mau upload apapun, kapanpun. Mungkin ada salah satu yang FYP. Bapak tahu FYP, Pak? Iya itu. Apa? Ini for your page. Nah, gara-gara FYP itu banyak hadir adik-adik saya selebgram baru yang tiba-tiba followernya udah ratusan ribu gitu. Dan gara-gara YouTube juga Pak, kembali ke YouTube ya Pak ya. Ada teman saya udah mungkin dia top number 1 subscriber terbanyak di Tuban. Ya, karena ketidakadilan itu Pak di sebuah platform yang namanya YouTube. Yusuf itu. Yusuf. Iya, dia memutuskan untuk istirahat. Tidak membuat konten udah hampir 2 tahun, Pak. Maksudnya itu resign. Itu yang wisata-wisata itu ya? Cuti kalau Wisata-wisata kan ya? bukan. Ada teman saya, dia punya 2 juta subscriber kalau nggak salah. Paling besar di Tuban. Oke. Dan dia resign karena merasa tidak mendapatkan tidak adil gitu. Oke. Ada kayak gitu juga ya. Facebook gimana? Facebook seusia Bapak semua, Pak. Gitu ya. Tapi kan gini ya. Ada kan kalau di sisi sosial dan ini ya apa ini
usia ya. Usia. Sosial dan usia ini. Iya. Facebook itu banyak loh yang masih membuat ini. Saya juga main Facebook, Pak. Oke, isu sosial pun juga masih banyak yang dilontarkan di Facebook daripada di Instagram kan? Iya. Artinya bahwa platform itu tidak mungkin mati kan sebenarnya? Betul. Tidak mungkin mati, Cuma ketinggalan. Ketinggalannya apa? Ketinggalan sama orang yang punya pikiran yang lebih fresh, lebih baru karena Konservatif ya. iya, karena saya buat konten di sini lebih enjoy tanpa ada tertuntut oleh sebuah platform gitu. Sekarang banyak loh Pak YouTuber yang udah pamit. Deddy Kobuzer terakhir pamit. Iya. Podcast Terus ya. ya Skinny Indonesia pamit. Terus kalau nggak salah kemarin Mbak Yuskak juga udah mundur-mundur juga. Tapi kemarin campaign juga tentang COVID-19. Nah, menurut Mas Yogi nih, kiat-kiat buat kreatif di medsos itu gimana sih Mas? Menurut Mas Yogi nih? Kiat-kiatnya sih upload aja, pede aja. Gitu. Pokoknya pede ya. Nggak perlu brand ya. Pede, terus kalau mau komentar ya anggap aja itu sebuah koreksi buat kita. Tapi tunggu dulu lah. Kalau asal berani ya tahu kan ada. Iya. Tapi jangan sampai melewati batas norma agama dan Pancasila, Pak. Ideologi. Bukan ITE sebenarnya. Bukan ITE-nya. Ya kan kalau sudah melewati batas norma agama atau Pancasila udah di luar itu kan ya jangan dipakai, Pak. Oke. Apa namanya? Lah, menurut Yogi sendiri itu tadi kan ada. Oke, kita nggak sampai melanggar sama etika dan norma katakanlah. Kan kembali lagi Pak, awal kita kan ngomong attitude Pak. Oke, attitude. Nah, dari misalkan dari ada yang apa namanya? Yang brand yang ingin dikenalkan gitu ya. Iya. Mas Yogi bisa tahu attitude itu secara cepat itu seperti apa? Kalau mau dikenalkan gitu, mau diupload gitu. Aku sih ngelihat dari chat WhatsApp dia juga udah bisa kebaca sih Pak. Jadi kalau dia pengen sesuatu sama saya, pasti mengungkapkan seperti Bapak Dini lah dosen saya pengen revisi skripsinya gitu kan. Pasti kan ada etika Pak. Gak mungkin kan nggak ucap assalamualaikum dulu, cuma P gitu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak balas kan? Nggak mungkin. Nah itu. Dan nggak mungkin saya revisi. Apalagi. Iya. Jadi memang di chat itu sudah Kelihatan menggambarkan karakternya. Kalau udah assalamualaikum, selamat siang, perkenalkan saya Bapak Deddy Sumirat ingin mempromosikan usaha baru saya. Oh dengan senang hati kan jawabnya gitu. Oke. Jadi Mungkin dari chat juga udah bisa. Iya. ada kayak gitu juga ya. Oke. Baik, kalau brand ingin bikin akun gitu loh, itu perlu brand nggak gitu? Apa ngawur aja gitu? Bikin apa? Akunnya kayak Tuban banget gitu kan? Iya. Kita perlu mikir apa nama yang dipilih itu apa gitu loh? Iya, istilahnya easy listening ya kalau lagu ya. Jadi bisa diingat gitu. Kenapa nggak bikin akun Tuban Wisata, Info Tuban, Explore Tuban. Dulu saya mungkin pengen, tapi saat saya jenuh di zona nyaman, misalnya kalau kita ngebahas tentang wisata, ya wisata aja. Kalau banget bisa masuk semua segmen. Saya bisa nge-review mobil. Jadi cakupannya lebih banyak ya Mas ya? Hah? Cakupannya lebih banyak. Lebih banyak. Tuban banget sudah jenuh nggak sama Instagram? Selama ini masih menghasilkan dan saya bikin kenyang. Wah. Nggak mungkin ya Pak ya. Artinya pasar masih ada ya. Pasar masih ada. Wah. Pasar masih mengikat. Nah ini yang apa yang disampaikan di Tuban Bang itu Tuban semua atau di luar Tuban pun juga? Saya mau coba edukasi buat teman-teman. Kadang-kadang temen nanya, kok berita di luar Tuban kok kamu angkat gitu, tentang di Tuban kamu angkat. Melek loh. Di luar Tuban juga ada gitu yang seperti di Tuban gitu. Ada yang bagus ya. Apa salahnya kita memberi informasi, jangan tertutup sama ruang yang itu aja gitu. Kalau konten untuk Tuban itu pasti banyak banget Pak. Kita bisa ceritain. Tiap hari pun ada teman-teman dari influencer lagi follower itu ngasih, Min ini bisa nggak di post? Cuma ada yang lebih rame, kayak saya ngebahas tentang yang rame-rame kemarin tentang PPKM diperpanjang itu pasti saya angkat. Itu kan bukan di Tuban tapi di luar Tuban gitu. Tapi kan mungkin bisa temanya sama gitu ya. Iya. Mungkin Tapi intinya kita ngebahas daerah lain, tapi dengan kemasan yang Tuban banget dan dekat dengan kita gitu. Itu seperti kata
Tuban adalah Indonesia, Indonesia adalah Tuban juga kan? Iya betul. Kata siapa itu? Ya siapa ya? Canun pasti. Gak tahu deh. Gak tahu deh. Iya seperti itu. Ya menarik sekali. Masih ada Mas Pipit yang pengen di ini kan? Ya intinya apa ya? Ini menarik sekali sebenarnya. Platform ini menjadikan budaya kita ini sudah berubah total. Dunia maya ini sudah sedemikian rupa bisa mempengaruhi apa ya, isi pikiran kita. Kita mau kemana gitu sudah tahu. Kita mau melihat konten itu sudah disodorkan gitu loh. Sudah disodor, ini yang kamu mau, ini yang kamu mau. Jadi kita tidak milih-milih, tidak mencari-cari, kita sudah ada. Oke. Nah kayak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, pemilihan bagaimana itu tema itu seperti tadi? Biar beda banget gitu dengan yang lain. Uniknya seperti apa ini? Ya menggunakan yang relate dengan sehari-hari teman-teman aja sih. Misalnya kita pas target pasarnya anak milenial, ya kita menggunakan bahasa-bahasa anak yang milenial. Gitu. Tapi kan ada beberapa yang katakanlah Seperti gini Pak, teman-teman kalau mengambil bro, dulu tahun 2009 bro, ya kan? Ya, bro. Sekarang guys. Ya. halo guys, ya. Guys, Oke, ya. Nah, pakai bahasa-bahasa yang relate dengan Weh, anak-anak weh. sekarang. Weh. Kalau akun sebelah ada yang manggil dengan keakraban helur, gitu kan? Lur, Lur, iya lur. Bre. Ya mungkin punya ciri khas lah gitu loh Pak. Oke. Jadi Sekarang yang relate dengan sehari-hari gitu. Apa non di guys? Kan ada kan? Jawa campur guys. Oke, ini ada satu lagi nih, mumpung masih ada waktu ini. Ada kadang-kadang itu di YouTube itu ya ada sebuah kanal gitu, channel ya toh. Lah ada seseorang yang channel ini dari sini ini kan lagi direproduksi lagi. Iya. Artinya katakanlah itu video cuma 2 menit terus kemudian jadi 5 menit dengan kumpulan buahnya gitu. Kayak gimana? Itu seperti apa itu? Kompilasi gitu Pak. Dikompilasi malah. Itu menurut Yogi seperti apa ya? Tapi source Sistem ATM seperti itu? ya ATM ya boleh sih Pak. Kalau menurutku amati, tiru, modifikasi. Ya. Tapi banyak teman-teman di sini ya maaf nih ya buat para konten kreator gitu. Dia asal comot sebuah konsep orang. Sedangkan konsep itu mikir loh Pak. Iya. Konsep itu mikir perlu. Pernah berselisih paham nggak itu? Ya pernah. Sering atau? Sering. Kadang ini kontennya dari ini ya kata aku. Tiba-tiba komen kita di take down gitu loh. Karena ya ibaratnya sebuah konsep atau ide ya Pak ya. Itu kan sama aja kayak resep dapur gitu loh Pak. Emas kan itu? Iya. Nah, dia enak sudah mateng, tinggal dicontek aja, diaplikasikan di konten saya. Gitu. Konflik antar kreator gimana itu? Pasti sering terjadi. Konflik antar kreator nggak ada sih Pak. Cuma Nggak ada. paling kita cuma negur aja. Oh niru ya dari ini ya. Halus sih Pak. Kadang-kadang. Oh ambigu ya. Saya kayak ngelihat di kontennya ini. Ya. Nyindir halus gitu loh Pak. Bukan nyinyir tapi ya. Nggak nyinyir. Kita punya data. Jadi kita berkomentar juga punya data. Jadi kalau kita berkomentar nggak punya data, pasti ya itu dianggap bisa fitnah. Kalau komen-komen yang agak nyinyir itu seperti gimana itu? Itu kayak udah sarapan sih Pak buat saya. Oke. Iya, kadang talent saya naikin iklan tiba-tiba ya yang dibahas tuh bukan makanannya atau tentang produknya, tapi antingnya ada di alis, bedaknya ketebelan, lipstiknya kemerahan. Ya kayak gitu mah. Nggak relate gitu ya? Biasa aja sih. Biasa. Netizen Mbak, biasa. Oke, Netizen maha benar. Kalau saya melihat kayak begitu pengennya juga tak soplak. Seperti itu kan? Mas Yogi sendiri, apakah Mas Yogi itu menjadwal tiap kali mau istilahnya kalau mau bikin konten-konten itu ada jadwalnya nggak Mas? Misalnya hari ini itu jadwalnya kuliner, hari ini wisata, hari ini apa gitu. Ada nggak Mas bikin Nggak. jadwal seperti itu? Kalau iklannya banyak ya pasti saya jadwal. Kalau iklannya banyak, tapi kan namanya hidup naik turun ya, pasti ya nggak sejadwal aja, tapi ya tetap kita buat gitu. Tapi misalnya gini, ada sebuah brand contoh bakso Pak Denny sama bakso Cak Pipit gitu, mengiklan sama saya, itu dalam hari yang sama itu nggak boleh. Ya. Gitu. Ya mungkin saya jeda 3 hari berikutnya, biar orang tuh mikir dulu di hari pertama itu
bakso Pak Denny dulu. Oke. Setelah berikutnya bakso Cak Pipit. Tapi kalau kayak gitu, saya ngerasa dibunuh sama baksonya Mas Pipit dong. Kemarin habis sekarang di sini gitu kan. Kayak gimana itu? Ya. Ada komplain nggak kayak gitu? Mas kok ada bakso yang ini diinkan gitu? Kalau udah seperti itu sama customer gimana? Ya karena kan postingan bakso Pak Denny itu udah ketutupan sama postingan baru kita juga. Informasi-informasi yang kita share juga, konten-konten yang anak-anak kirim ke kita. Yang kemarin-kemarin udah gitu. Iya kan sudah 3 hari mungkin udah ketutup sama beberapa konten juga. Ngelesnya iso ya. Ngelesnya bisa. Tapi kalau berdampingan bakso dengan bakso itu berarti konten kreator malas Pak, nggak mau buat konten. Oh. Ya, ya jelas itu. Nah, kalau gini Mas, kalau nggak ada brand atau customer yang mau apa ya istilahnya menyodorkan ke Mas gitu, misalnya promosi, itu selain Mas berada di luar promosi itu apa aja sih Mas kegiatannya mungkin? Kadang kita gini sih, kalau kita sih ada pedagang-pedagang kaki lima yang biasa kadang kita datengin tempat itu ya datang seperti orang makan biasa atau membeli sesuatu apa. Kalau nggak ada yang masuk ya kita datang, kita rekam, ya alhamdulillah besoknya ada rezeki dari ibu itu atau yang pemilik toko itu ngiklan ke kita. Oh, berarti ada jejak ya Mas yang. Jadi kadang saya pulang dari sini nemu warung pecel lele, saya makan, saya bikin videonya, saya datang di situ bikin kontennya. Itu cukup dengan ini. Cukup saya pakai handphone tanpa ribet menggunakan gear seperti gimbal, kamera, mikrofon. Cukup satu handphone, iPhone. Oke. iPhone. Masuk ya. Baik. 30 menit sudah ini Terima kasih. ya. Ada kita minta ini dong closing statementnya buat Dimas Diajeng dan Netralis dari seorang Yogi Akbar Stuban banget ini. Ya teman-teman yang di Cetik Geni ya jangan lupa coba terus aja. Platform baru pasti harus kamu coba. Suatu saat bakalan tumbuh follower kamu dan insya Allah mendatangkan rezeki. Amin. Untuk kita juga gitu, untuk penghasilan atau kedepannya bisa jadi suatu pekerjaan atau job. Amin. Terima kasih. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian 30 menit kita menemani rekan-rekan semuanya di episode yang ke-33 ya. Tentunya banyak inspirasi, banyak pelajaran, kemudian banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa dapatkan ya, semangat untuk selalu berkreativitas dan berinovasi. Nantikan episode selanjutnya dari Cedik Geni, yang mana Cedik Geni adalah social education ya, program untuk Dimas dan Diajeng semuanya. Boleh nambahin nggak Pak? Oh, nambahin? Iya. Di Tuban ini mungkin Cetik Geni visioner dan yang pertama yang berani show off tentang podcast. Dan visioner ya, seperti Apple ya Pak. Ya dan aku salut dan bangga banget bisa diundang di sini, luar biasa banget. Terima kasih Mas. Wah. Terima kasih. Mungkin kedepannya bakalan ada orang-orang hebat yang hadir di sini. Amin. Ya saya harap sih Bapak Bupati yang baru. Diundang ya. Jangan lupa itu ya di Facebook di. Jadi kalau visioner itu terlalu ke depan, kita nekat sebenarnya. Nekat karena banyak Sebenarnya ada teman-teman yang udah mulai membuat seperti ini, cuma belum berani untuk show off-nya. Nah, aku salut banget sama Cetik Geni ini udah berani show off. Terima kasih. Untuk perform untuk tayangin ini secara luas di sosial media. Demi Tuban pokoknya ya. Baik, saya Denny Smirat di sini dan rekan saya Rina Prameswari serta Pito Suarsono. Tuban banget. Yes. Dia Yogi Akbar. Undur diri terlebih dahulu. Tetap semangat di Cedik Geni.